referee. Ya, ya. Setelah sempat dibuat deg-degan, akhirnya publik tanah air benar-benar dibuat lega tatkala Indonesia sukses memastikan satu tempat di babak 16 besar Piala Asia. Tentu saja ini merupakan sejarah baru bagi Indonesia karena emang sebelumnya tim Garuda selalu mentok di fase grup. Nah, di satu sisi, kita mungkin juga harus berterima kasih kepada Kyrgyzstan yang bisa menahan Oman 1-1 sehingga itu membuat Indonesia lolos. Namun terlepas dari itu semua, Indonesia memang layak lolos dan layak mendapat apresiasi. Terlebih, keberhasilan Indonesia ini juga mendapat beragam pujian dari dunia internasional. Dan sudah pasti, trending dong. Sejarah. Yap, Indonesia berhasil menorehkan sejarah baru di Piala Asia. Persetan dengan pecinta per AFF-an itu. Lolos 16 besar di ajang sebesar Piala Asia jelas 10 kali lipat value-nya daripada sekedar juara AFF. Dan itulah yang dilakukan timnas Indonesia kali ini. Datang dengan status skuad termuda serta diremehkan. Akhirnya berkat doa, usaha, dan pastinya keberuntungan, skuad asuhan Shin Tae-yong mampu memastikan satu tempat di 16 besar Piala Asia dengan status peringkat 3 terbaik. Usai Kyrgyzstan menahan imbang Oman 1-1. Ya, keberhasilan timnas Indonesia untuk lolos jelas nggak cuma jadi perhatian media lokal saja. Bahkan media sebesar 433 pun nggak mau ketinggalan buat membagikan momen bersejarah ini, di mana video itu langsung mendapatkan view lebih dari 9 juta penonton dalam waktu kurang dari 24 jam. Mantap! Gak hanya itu, ucapan-ucapan juga datang dari Belanda, Inggris, ataupun Belgia. Yap, intinya, semua mengucap selamat atas kelolosan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia.
Nah, selain ucapan dari media sosial, ada pun beragam pujian juga mengalir dari tokoh-tokoh ternama, di mana tak sedikit yang memuji kiprah dan perkembangan timnas Indonesia yang sekarang diisi para pemain muda, seperti Ayase Ueda contohnya. Striker timnas Jepang yang membela klub Feyenoord itu secara pribadi memberikan pujian atas permainan timnas Indonesia di bawah Coach Shin. Bahkan Ueda yakin jika dalam beberapa tahun lagi tim ini bakal menjadi tim yang lebih kuat dan matang. Indonesia sudah berada di jalan yang benar, ranking 146 FIFA, tapi tidak menampilkan permain negatif football melawan kami. Pelatih Indonesia layak diapresiasi. Babak pertama kami hanya mampu jebol lewat penalti. Dalam 2 atau 3 tahun ke depan, Indonesia jelas patut diperhitungkan. Tegas Ueda dilansir dari Soccer King. Yap, selain Ueda, ada juga Direktur Wilayah Asia Oceania FIFA, Sanjeevan Sibalasingam, di mana ia menyebut kalau kesuksesan yang diraih timnas Indonesia ini bakal menginspirasi anak-anak Indonesia pada masa depan. Kesuksesan ini akan menginspirasi anak-anak di seluruh Indonesia, dan saya tidak ragu momentum ini akan membantu kesuksesan sepak bola Indonesia ke depannya. Lebih lanjut, legenda timnas Jepang Keisuke Honda bahkan mengatakan kalau Indonesia ini merupakan tim dari ASEAN yang berbahaya. Sehingga ia meminta bagi tim-tim lain di Piala Asia untuk tak meremehkannya. Terbukti, Indonesia bisa menyulitkan tim seperti Irak dan Jepang. Yap, menurut Honda, dengan skuad muda dan banyak yang main di Eropa, membuat Indonesia akan jadi kekuatan yang menjanjikan di masa depan. Timnas Indonesia adalah tim di Asia Tenggara yang sangat berbahaya. Dari segi kualitas, mereka punya pemain yang sempurna. Ini juga merupakan tim terlengkap di kawasan Asia Tenggara, tegas ex-punggawa AC Milan itu. Sementara itu, dari dalam negeri, coach kesayangan netizen, yakni Coach Justin, melalui akun sosial media pribadinya, tampak coach ini sangat berseri-seri dengan kelolosan timnas dan mengirimkan pesan kepada para haters untuk bekerja keras mencari kesalahan Shin Tae-yong. Tak lupa, coach juga mengirimkan pesan agar kontrak STY diperpanjang. Yes! Dan kita lolos ke babak berikutnya. Khusus untuk haters, silahkan menikmati kerja kerasnya Shin Tae-yong karena kita masih bermain minimal 1 pertandingan lagi. Nah, untuk pengurus PSSI, saya rasa sekarang nggak ada alasan lagi untuk tidak memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Mari kita nikmati, mau Indonesia ketemu Qatar, Australia, kalau perlu ketemu Avenger, fine-fine aja. Hidup Indonesia! Ya, terlepas dari apapun, pokoknya selamat buat skuad Garuda. Akan tetapi jangan terlalu larut karena bagaimanapun lawan yang dihadapi di 16 besar pun pastinya lebih sulit. Dan menurut Bagan, Indonesia akan bersua tim peringkat 25 FIFA, yakni Australia, yang merupakan pemuncak grup B di babak penyisihan grup. Dengan 3 kali main, 2 kali menang dan juga 1 hasil imbang. Meski tim Kanguru bukanlah tim yang sekuat 10 tahun lalu, namun mereka juga masih menjadi salah satu tim yang rutin lolos ke Piala Dunia. Untuk itu, secara level, jelas kita masih di bawah, tapi bukan berarti kita nggak bisa melawan, oke? Indonesia definitely punya peluang. Kuncinya yaitu jangan blunderan dan bermain efektif. Semoga aja pertandingan di fase grup bisa menjadi pembelajaran, sehingga di 16 besar nanti, Indonesia bisa tampil lebih baik. Yap, pada akhirnya sekali lagi selamat buat skuad Garuda, kalian luar biasa. Diremehkan nggak tumbang, dipuji nggak songong. Intinya terus berjuang dan berproses. Yang nyinyir, biarlah nyinyir. Pokoknya gas terus timnas Indonesia, kalian sudah membuat sejarah baru. Dan kini ada peluang buat menulis sejarah itu dengan catatan manis.